Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4. Pada kesempatan kali ini Pak Guru membagikan video yang isinya materi bersih itu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anakku, tahukah kalian apa arti bersih dan suci? Bagaimana melakukan wudhu yang benar? Bagaimana pula melakukan tayamum yang baik dan benar? Ayo, ikuti pelajaran ini. Insya Allah kalian akan mengetahui dan dapat mempraktikkan cara membersihkan diri dan bersuci yang baik dan benar. Ahmad selalu melakukan wudhu, karena itu wajahnya selalu bersih dan berseri-seri. Ahmad tergolong anak yang rajin mengerjakan sholat. Ahmad sadar agama Islam sangat peduli dengan kebersihan. Karena itu ia selalu menjaga badan, pakaian, alat-alat belajar, dan tempat tinggalnya agar selalu bersih. Bersih itu sehat. Orang yang bersih insya Allah akan terhindar dari penyakit. Mengenal arti bersih dan sehat. Mengenal hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah buang air seni, air tinja, dan buang angin, menyebabkan batalnya wudhu. Cara menghilangkannya dicuci dengan air bersih, lalu melakukan wudhu. Hadas besar, mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Cara menghilangkannya hadas besar dengan cara mandi atau tayamum jika tidak ada air. Bersih artinya bebas dari kotoran. Suci artinya bebas dari najis. Najis adalah yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah, seperti terkena jilatan anjing, darah, kotoran, tinja, atau air seni, atau urin. Najis pasti kotor. Kotor belum tentu najis, misalnya terkena tanah, tinta, cat, dan ludah. Bersih atau suci dibagi menjadi dua, yang tadi Pak Guru terangkan, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis. Nah, anak-anakku, secara keseluruhan, yang namanya hadas adalah kotoran yang tidak tampak. Akan tetapi yang dinamakan najis adalah kotoran yang pada umumnya tampak. Baik, akan Pak Guru lanjut. Mimpi basah yaitu mimpi yang dialami oleh anak laki-laki yang sudah cukup umur. Mimpi yang terjadi ketika keluar cairan tetapi bukan air pipis atau air seni. Yang kedua, haid. Haid itu yang terjadi pada anak perempuan yang sudah berumur, artinya sudah mencapai umurnya, yang ditandai dengan keluar darah dari jalan pipis. Jika kita akan sholat, badan, pakaian, dan tempat harus bersih dari kotoran dan najis. Cermati gambar berikut. Anak yang akan melaksanakan sholat, 1. Badannya harus bersih. Badan orang yang sholat yaitu harus terhindar dari najis dan hadas, yang seperti tadi Pak Guru terangkan. Yang kedua, pakaian. Pakaian yang dipakai harus bersih, wangi. Nah, tidak ada najis yang menempel. Nomor 3, tempat yang seluas sajadah harus diupayakan bersih, tidak ada kotoran yang menempel. Bersih badan, pakaian, dan tempat tidak hanya ketika melakukan sholat saja, akan tetapi harus diartikan ke seluruh kehidupan, dibiasakan. Jadi sholat yang merupakan pembelajaran, yaitu harapan manusia untuk menjadi baik, akan tercapai. Sholat itu doa untuk menjadi baik. Di luar sholat, tubuh dan tempat serta pakaian kita pun harus selalu dalam keadaan bersih. Jadi setelah semuanya bersih, hati kita akan bersih, pikiran akan bersih, kita pun akan mencapai ketenangan, kebahagiaan.
Pakaian artinya segala sesuatu yang dipakai seperti baju, celana, peci, topi, tas, sepatu, sepeda, bangku, meja, lemari, rumah, dan lain-lain. Pokoknya yang menempel pada tubuh kita. Bersih tempat seperti ruang tamu, ruang dapur, tempat tidur, tempat makan, tempat belajar, ruang kelas, tempat bermain, halaman, gudang, dapur, WC, mandi, dan lain-lain harus senantiasa dalam keadaan bersih, supaya dimanapun kita menginjakkan kaki kita saat kita mau sholat, kita pun dalam keadaan bersih. Seperti itu anak-anakku ya. Cara membersihkan najis. Amati gambar di bawah ini. Siti sedang mengguyur najis ya. Membersihkan najis. Darah, air seni, dan tinja harus menggunakan air mutlak. Misalnya air sumur, air hujan. Caranya air yang datang dikucurkan ke benda bernajis, bukan najis yang datang ke airnya. Lihat gambar, coba lihat gambar, amati gambar ya. Cebok membersihkan kotoran seperti tinja. Cebok disebut juga istinja. Supaya istilahnya lebih halus lagi, istinja saja ya. Istinja adalah salah satu cara membersihkan najis yang sering kita lakukan. Membersihkan dari tempat keluarnya kotoran. Cebok harus dilakukan setelah buang air kecil atau buang air besar. Harus dilakukan. Cebok dapat menggunakan air, tisu, batu, ataupun benda kesat lainnya. Bila cebok menggunakan air, maka tangan kanan menyiram kubul atau dubur atau tempat keluarnya kotoran, sedangkan tangan kiri mengusap hingga bersih. Pak Guru punya doa masuk ke toilet. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan dan kotoran. Pak Guru punya tugas, hafalkan doa ini dengan artinya. Baik anak-anakku, kalau tadi kita di poin A sudah belajar tentang mengenal arti bersih dan sehat. Sekarang kita akan ke poin B. Poin B yaitu aku senang berwudu. Kalau kalian anak muslim yang baik pasti senang berwudu. Kata Pak Guru, aku senang berwudu. Pak, kata Umi, aku juga senang berwudu Pak. Timbal Fahmi itu Fahmi yang sedang berbicara ya. Oh ya, kalian semua pasti senang berwudu kan? Insya Allah sudah berwudu. Kalian pasti masih ingat sewaktu duduk di kelas 2 SD 2 tahun yang lalu berarti ya, ada pelajaran tentang berwudu. Sekarang pelajaran itu kita periksa kembali. Sudah benarkah wudu kita selama ini? Wudu adalah ibadah yang sangat penting. Kalau melakukan wudu kita tidak benar, maka sholatnya tidak sah. Mari kita pelajari kembali tentang membasuh anggota wudu yang benar. Tahap pertama, basuh kedua tangan hingga pergelangan tangan sampai bersih. Pastikan tidak ada kotoran atau najis yang menempel. Yang kedua, dianjurkan berkumur-kumur dengan sempurna supaya rongga mulut kita bebas dari sisa makanan yang akan menimbulkan bau busuk atau bau tidak sedap. Yang ketiga, dianjurkan membasuh rongga hidung dengan cara menghirup air dan mengeluarkannya kembali. Empat, diwajibkan membasuh muka dengan sempurna. Batas muka wajah adalah ujung dagu sebelah bawah dan tempat tumbuh rambut di atas kening sebelah atas. Coba bawah pegang dagu, atas tempat tumbuh rambut ya. Batas kanan dan kiri yaitu pangkal telinga. Lanjut kelima, diwajibkan membasuh kedua tangan sampai siku, boleh lebih. 6, diwajibkan mengusap sebagian kepala hingga terasa kulit kepala. Misalnya airnya dingin, terasa dingin. Yang ketujuh, disunahkan membasuh dua telinga, telinga dalam, telinga luar. Yang kedelapan, diwajibkan membasuh dua kaki dari ujung kaki, telapak kaki hingga mata kaki. Lebihkan basuhannya dari batasan agar sempurna.
Anak-anakku, kita ke poin C. Ayo belajar tayamum. Amati dan ceritakan gambar berikut ini. Anak-anak, tahukah kalian mengapa melakukan tayamum? Nah, coba diamati gambarnya itu. Bahwa yang namanya tayamum adalah merupakan keringanan yang Allah berikan bagi orang yang kesulitan mendapatkan air, atau bagi orang yang tidak diperkenankan menggunakan air karena sakit. Tayamum dilakukan sebagai pengganti dari wudhu atau mandi wajib. Tayamum diperbolehkan apabila satu, tidak ada air, sudah berusaha mencari air tetapi tidak mendapatkannya, sedangkan waktu sholat sudah masuk, boleh kita tayamum. Nomor 2, sedang sakit. Apabila terkena air bagian anggota wudhunya yang akan bertambah sakit, maksudnya anggota tubuh yang terkena air wudhu apabila terkena air maka akan tambah sakit, ya. Yang nomor 3, dalam perjalanan atau musafir dan sangat sulit mendapatkan air. Perjalanan seorang musafir yang tidak memungkinkan untuk mendapatkan air, tapi kalau memungkinkan untuk mendapatkan air, kita lebih baik cari airnya. Bagaimana melakukan tayamum? Pertama, berniat tayamum untuk melakukan sholat fardu. Niatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhu lillahi ta'ala. Yang kedua, mengusapkan muka dengan debu yang bersih. Letakkan dua tangan pada debu dan usapkan ke wajah. Lihat gambar anak-anakku, ya. Gambar yang pertama mengusap debu. Tentunya debu yang suci, bukan debu yang terdapat di sembarangan begitu, ya. Apalagi debu yang dekat dengan najis jangan digunakan. Gunakan debu yang suci. Yang kedua, tepukan debu di antara yang tadi sudah diambil pakai telapak tangan. Setelah itu usapkan ke wajah. Yang ketiga, mengusap dua tangan sampai siku dengan debu yang bersih. Nah, amati gambar anak-anakku. Yang pertama, mengambil debu, ditepukan lagi supaya debunya tidak berlebihan. Terus yang selanjutnya adalah mengusapkan debu di kedua tangan sesuai dengan gambar itu, ya. Pertama pada tangan bagian luar, lalu bagian dalam, ya. Begitu pula dengan tangan sebelah yang satunya lagi. Awali dengan tangan kiri dulu. Di sini bersih, di sana bersih, di mana-mana terlihat bersih. Di rumah bersih, di sekolah bersih, di mana-mana selalu bersih. Rangkuman. Kebersihan atau bersuci adalah ajaran pokok agama Islam. Orang Islam harus selalu suci atau bersih. Bersih artinya bebas dari kotoran. Suci artinya bebas dari najis. Istinja adalah salah satu cara membersihkan najis yang sering kita lakukan. Hadas ada dua, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dapat dihilangkan dengan berwudu. Hadas besar dihilangkan dengan mandi wajib atau mandi junub. Membasuh anggota wudu harus sempurna sesuai batasnya. Tayamum berguna sebagai pengganti dari wudu atau mandi besar karena tidak ada air atau sakit yang dilarang menggunakan air. Melakukan wudu adalah cara bersuci agar selalu bersih dan sehat. Baik anak-anakku, kalau tadi anak-anakku telah mendengar suara yang berbeda dari Pak Guru, suara robot. Kali ini Pak Guru akan memberikan tugas pada kalian. Bisa dicatat di buku tulis, kemudian dikumpulkan ke Pak Guru dalam lembaran jawabannya. Bisa kalian baca sendiri dari slide yang telah Pak Guru berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jujur.